Assalamualaikum, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Sebelum kita memulai perjalanan luar biasa dalam video kali ini, kami mengajak Anda untuk meninggalkan sholawat dan hajat di kolom komentar, biarkan doa-doa itu mengalir dan menyertai kita semua. Siapa tahu, di tengah kajian penuh hikmah ini, Allah mengabulkan segala keinginan dan doa Anda. Jangan lewatkan video menarik ini yang penuh dengan wawasan dari para ulama, yang bisa jadi membuka pikiran dan hati Anda. Saksikan hingga akhir, karena apa yang akan Anda temui mungkin saja membuat Anda berpikir dua kali, atau bahkan mengubah perspektif hidup Anda selamanya. Isra Mi'raj bukan sekadar perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Peristiwa ini adalah simbol kebesaran Allah, ujian keimanan bagi umat Islam, serta momen penting di mana kewajiban sholat 5 waktu ditetapkan. Dalam kajian bersama Ustadz Abu Humairoh ini, kita akan mengupas rahasia besar di balik Isra Mi'raj dan hikmah yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Isra Mi'raj adalah peristiwa besar yang selalu dikenang umat Islam setiap tahunnya, meskipun ulama berbeda pendapat mengenai kapan tepatnya peristiwa ini terjadi. Beberapa mengatakan pada bulan Rabiul Awal, yang lain berpendapat bulan Zulkadah, sementara masyarakat umum lebih mengenalnya terjadi pada bulan Rajab. Namun, yang terpenting bukanlah waktu pastinya, melainkan hikmah yang bisa diambil dari peristiwa ini. Isra Mi'raj terjadi setelah Nabi Muhammad mengalami tahun kesedihan atau Amul Husni, di mana dua orang yang paling mendukungnya wafat, yaitu Abu Thalib dan Khadijah. Setelah kehilangan mereka, dakwah Nabi semakin sulit di Makkah. Bahkan saat pergi ke Taif untuk mencari dukungan, beliau ditolak dan dilempari batu. Namun, Allah mengganti kesedihannya dengan memberikan mukjizat Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra, Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat singkat, sesuatu yang secara logika mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Beliau menunggangi burak, makhluk yang lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari kuda. Sebelum perjalanan ini, Jibril membelah dada Rasulullah untuk membersihkan hatinya dan mengisinya dengan iman dan kebijaksanaan. Setibanya di Masjidil Aqsa, Rasulullah bertemu dengan para nabi terdahulu yang telah wafat. Beliau diminta menjadi imam dalam sholat bersama mereka, yang menandakan bahwa beliau adalah pemimpin para nabi dan penerus dakwah mereka. Dari sini, Nabi kemudian melanjutkan perjalanan ke langit dalam peristiwa Mi'raj. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah ditemani Jibril dan bertemu dengan para nabi di setiap lapisan langit. Di langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit ketiga dengan Nabi Yusuf, dan seterusnya hingga langit ketujuh di mana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setiap nabi menyambutnya dengan salam dan doa. Puncak dari Mi'raj adalah ketika Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, tempat yang tidak bisa dijangkau oleh malaikat sekalipun. Jibril tidak dapat menemani beliau lebih jauh, dan hanya Rasulullah yang diizinkan untuk bertemu langsung dengan Allah. Dalam pertemuan ini, Allah menetapkan kewajiban sholat bagi umat Islam. Awalnya, Allah menetapkan 50 waktu sholat dalam sehari. Namun, atas saran Nabi Musa yang mengatakan bahwa umat Islam tidak akan sanggup, Rasulullah kembali meminta keringanan kepada Allah hingga akhirnya sholat dikurangi menjadi 5 waktu, dengan pahala tetap sama seperti 50 waktu. Ketika kembali ke bumi dan menceritakan peristiwa ini kepada kaum Quraisy, banyak yang mengejek dan menganggapnya mustahil. Beberapa orang bahkan murtad karena merasa cerita ini tidak masuk akal. Namun, Abu Bakar dengan keyakinannya langsung membenarkan kisah ini tanpa ragu, sehingga ia mendapatkan gelar As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan kebenaran. Isra Mi'raj adalah ujian keimanan. Peristiwa ini tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia, tetapi harus diimani sebagai bagian dari mukjizat Allah. Sebagaimana umat Islam beriman kepada hal-hal gaib seperti Allah, malaikat, dan hari akhir, mereka juga harus meyakini bahwa Allah mampu memperjalankan nabinya dalam waktu singkat ke tempat-tempat yang mustahil dijangkau manusia biasa. Hikmah terbesar dari Isra Mi'raj adalah pentingnya sholat sebagai ibadah utama dalam Islam. Sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga momen di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah. Oleh karena itu, umat Islam harus menjaga sholat dengan baik, karena inilah bentuk komunikasi langsung dengan Allah dan bagian dari perjalanan spiritual menujunya. Isra Mi'raj adalah bukti nyata bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk memperjalankan nabinya dengan cara yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia.
Lebih dari itu, peristiwa ini mengingatkan kita tentang pentingnya sholat sebagai sarana komunikasi langsung dengan Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan sholat dan selalu menguatkan iman kepada hal-hal gaib yang Allah janjikan. Jika kajian ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang mendapatkan ilmu dan inspirasi dari video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kajian-kajian menarik lainnya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.